pada masa ibu hamil, menyusui, masa anak-anak. Sekarang kita masuk ke masa remaja, dewasa, dan juga lanjut usia. Oke, izin Ibu share untuk PPT-nya. Oke. Di layarnya sudah tampil semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu lanjutkan ya untuk pembahasannya. Jadi di pembahasan minggu ini kita masuk ke part kedua terkait dengan siklus gizi dalam siklus kehidupan manusia. Poin-poin tujuan pembelajarannya masih sama di minggu sebelumnya, yaitu diharapkan adik-adik bisa memahami bagaimana peranan gizi dalam upaya preventif dan kuratif pada setiap siklus kehidupan manusia. Nah, poin pembahasannya kita akan membahas terkait dengan pada siklus kehidupan remaja atau adolescence. Terus kita juga akan membahas terkait pada siklus kehidupan dewasa dan lanjut usia. Nah, yang pertama bisa adik-adik lihat di masing-masing bahwa kita akan membahas terkait bagaimana sih peranan gizi selama masa remaja. Masa remaja sendiri seperti yang kita tahu merupakan masa di mana proses pertumbuhan tercepat kedua dalam siklus kehidupan manusia. Jadi kalau yang pertama itu di tahun pertama, tahun kedua ketika manusia dilahirkan, setelah dilahirkan, itu adalah masa pertumbuhan tercepat pertama. Nah, yang kedua itu adalah pada masa remaja, walaupun memang kalau dibandingkan pada tahun pertama kehidupan, memang siklus pertumbuhannya itu tidak secepat yang pertama. Tapi kalau dibandingkan sampai dengan nanti masa lanjut usia, itu masa remaja ini merupakan pertumbuhan tercepat yang kedua. Nah, pada masa ini, di mana adik-adik bisa lihat di gambar ditampilkan. Yang pertama adalah yang terkait dengan kurva perkembangan tinggi badan laki-laki dan perempuan. Di sini adik-adik bisa lihat perbandingannya bahwa dari usia 1 sampai di sini kita sampai kurva 19 tahun, kurvanya pertumbuhan tinggi badan untuk laki-laki dan perempuan itu titik tertingginya tuh memang di tahun pertama. Kemudian mulai menurun ketika masuk ke usia anak-anak, terus pra-remaja sampai akhirnya masuk ke usia remaja sampai ini terjadi peningkatan kurva tinggi badan. Nanti terus di sini ada terpisah nih, ternyata untuk pertumbuhan tinggi badan sendiri bisa adik-adik lihat untuk perempuan dan laki-laki itu cenderung berbeda. Di sini bisa kita lihat memang pertumbuhan tinggi badan untuk laki-laki cenderung lebih cepat lebih tinggi dibandingkan yang perempuan. Kalau perempuan memang cenderung dia bertahap, tapi kalau laki-laki itu memang cenderung dia lebih lambat-lambat terus tinggi kemudian kembali lambat. Nah, itu untuk yang terkait dengan pertumbuhan tinggi badan. Makanya di sini disebutkan bahwa pada masa remaja itu pertumbuhannya itu cenderung tertinggi kedua setelah di tahun pertama. Terus kalau kita lihat di gambar sebelahnya, ini adalah terkait dengan rata-rata usia pubertas, terus kematangan kognitif dan psikososial. Untuk di sini dibedakan bahwa cenderung untuk pada masa remaja kita itu ada proses pematangan secara fisik, secara emosional, sosial, dan seksual untuk manusia sendiri. Jadi rentangnya di usia 10 sampai 21 tahun ini. Nah, di sini kalau untuk terkait dengan pada masa usia rentang usia tersebut, adik-adik bisa lihat ada proses pematangan secara seksual, secara fisik, secara emosional di sini. Kalau di sini adik-adik bisa lihat kalau untuk perempuan cenderung mengalami
proses pubertas yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Jadi kalau adik-adik lihat di usia 10,5 tahun atau mendekati usia 11 tahun, rata-rata kebanyakan remaja perempuan itu, remaja putri, itu sudah mengalami yang namanya proses pubertas. Dan kemudian itu rentangnya sekitar sampai usia 14 tahun rata-ratanya untuk yang wanita. Tapi memang ada juga yang mengalami di atas usia tersebut. Tapi untuk data rata-ratanya pada kisaran usia 10,5 tahun sampai 14 tahun. Ini untuk yang perempuan. Nah, kalau selanjutnya di sini adik-adik bisa lihat untuk pubertas yang laki-laki cenderung lebih lambat. Dia rata-rata itu anak laki-laki atau remaja laki-laki cenderung mengalami masa pubertasnya itu dimulai pada usia 12 tahun. Sampai di sini usia 16,5 tahun. Nah, selanjutnya untuk pubertas memang itu ada perbedaan, tapi kalau untuk kematangan kognitif, di sini bisa adik-adik lihat hampir sama, baik perempuan maupun laki-laki. Di sini rentang usia proses pematangan kognitif itu berada pada usia sekitar 12 sampai 16 tahun. Nah, itu untuk pematangan kognitifnya. Nah, selanjutnya yang terakhir proses pematangan secara psikososial. Secara sosial ini terbagi menjadi 3. Jadi awal remaja, pertengahan sampai di sini masuk ke usia menuju usia dewasa. Jadi ini bertahap proses pematangannya. Jadi benar-benar di usia 21 tahun seorang baik itu laki-laki ataupun perempuan cenderung sudah mengalami kematangan psikososialnya atau secara berpikirnya. Oke, itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, 13.43. Ada? Tanya, Bu. Boleh, silakan. Kematangan kognitif itu apa tadi, Bu? Proses pematangan kognitif itu proses pematangan secara berpikir, cara dia berperilaku, terus cara dia bersikap, itu proses kematangan kognitifnya dia. Kalau itu berkisar pada usia 12 sampai 16 tahun. Ya. Oke. Kalau yang pubertas itu cenderung ke fisiknya juga. Jadi kognitif juga itu ada proses di pubertas itu menunjukkan tanda-tanda dia mulai, misalnya kalau yang wanita itu cenderung mengalami menstruasi, kalau yang laki-laki cenderung sudah mulai tumbuh jakun, lebih ke arah fisik. Oke. Terus yang psikososial lebih ke mental, cara berpikir. Itu ya. Oke, bentar Ibu cek dulu ya. Yang sudah hadir. Pak Reza, Amalia, Rahima Minasya, terus siapa lagi? Tata Maulida, Andi, Andi lagi nih. Jovi, Muhammad Pak Reza, Jovi, Maulida, Amalia Putri Jelita, kameranya diaktifkan ya. Kinas? Iya Ibu, sebentar Bu, saya baikin nano saya dulu Bu. Kamera saya ya Bu. Oke. Ayo yang tadi Ibu sebutkan, diaktifkan ya. Oke.
Oke, nanti Bu cek lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah tampil? Sudah Ibu. Sudah Bu. Lanjutkan ya. Sebentar. Nah, selanjutnya di sini adik-adik bisa melihat gambaran secara jelasnya terkait bagaimana proses pertumbuhan dari tinggi badan, berat badan, terus massa tulang, sama psikososial seseorang. Jadi di sini itu adik-adik bisa lihat dari ini adalah perbandingan bagaimana pertumbuhan pada masa remaja dibandingkan dengan masa dewasa. Jadi proses kenapa proses remaja itu disebutkan di mana di sini ini proses pematangan, salah satunya adalah proses pematangan fisik seorang individu. Di mana memang kalau kita lihat di sini bahwa tinggi badan yang kita dapatkan saat ini 15-25%-nya itu berasal kita peroleh selama kita masa remaja untuk tinggi badan. Sedangkan untuk berat badan di sini 50% berat badan kita saat ini tuh cenderung memang 50%-nya itu kita dapatkan ketika kita pada masa remaja. Terus selanjutnya untuk massa tulangnya di sini 45% massa tulang kita yang kita peroleh saat ini itu 45%-nya itu kita peroleh selama masa remaja, dan terakhir di sini adalah mind atau pikiran kita, psikososial kita itu di mana kita dapatkan itu memang cenderung di sini juga proses terjadi proses pematangan kita, bagaimana cara kita berpikir, kita sudah mulai untuk berpikir baik bersosialisasi dengan sekitar kita itu sudah mulai pada masa remaja. Jadi kan bisa kita lihat di sini prevalensi sumbangsi berat badan kita, tinggi badan, massa tulang itu cenderung memang banyak kita peroleh itu pada masa remaja, sehingga benar-benar selama masa ini proses pemenuhan gizi itu memang harus sangat diperhatikan. Karena memang kalau udah dari masa remaja ini sudah tidak adekuat asupan gizinya, maka itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana tinggi badan kita, berat badan kita, massa tulang kita nanti untuk kehidupan selanjutnya. Maksudnya pada siklus hidup dewasa sampai kita nanti lanjut usia. Nah, terus selanjutnya perkembangan memang selama proses sudah Ibu jelaskan tadi, memang selama proses remaja ini perkembangannya memang relatif cukup atau sangat pesat, sehingga memang asupan gizi ini juga semakin meningkat pada masa remaja. Nah, kebutuhan yang cukup tinggi pada masa remaja sendiri ini memang sangat-sangat beresiko anak-anak remaja itu mengalami defisiensi zat gizi apabila memang dia selama proses ini tidak diimbangi dengan konsumsi zat gizi yang seimbang. Zat gizi yang seimbang seperti apa? Sudah Ibu jelaskan di pertemuan kita yang pertama. Nah, di masa remaja ini juga kita bakal kenal istilahnya namanya adolescent growth spurt atau pertumbuhan yang cukup pesat pada masa remaja. Nah, ini makanya selama masa ini sangat diperlukan perhatian dari tidak hanya orang tua, tapi memang perhatiannya itu memang harus fokus, lingkungan juga harus benar-benar diperhatikan selama masa remaja ini, karena mereka proses remaja ini adalah bisa dibilang proses pencarian jati diri. Jadi benar-benar selain asupannya harus diperhatikan, selama masa remaja ini lingkungan faktor luar juga itu punya peranan penting, sehingga itu juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi orang tua punya peranan yang cukup penting selama masa ini. Nah, pada awal masa remaja sendiri memang cenderung anak-anak remaja itu cenderung sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar, terutama pengaruh yang dia peroleh dari teman-teman sebayanya atau dari teman-teman di lingkungan sekitarnya. Itu sangat mempengaruhi bagaimana dia nantinya
punya kebiasaan makan seperti apa. Selain dari rumah, teman-teman sebaya juga punya peranan andil terhadap itu. Nah, dan remaja sendiri cenderung pada masa ini mereka punya atau sudah mulai menentukan pilihan yang cenderung lebih banyak dibandingkan masa anak-anak. Kalau masa anak-anak, mereka masih bisa disetir sama orang tua. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi di masa remaja ini mereka sudah mulai cenderung punya preferensi. Aku lebih cenderung suka yang ini, aku lebih cenderung suka itu. Mereka sudah mulai terbentuk kesukaannya terhadap sesuatu, termasuk terhadap makanan. Jadi memang pada masa remaja ini anak-anak cenderung dia mengkonsumsi makanan atau cemilan yang memang dia pilih sendiri. Dan cenderung mereka juga itu lebih senang atau lebih suka mengkonsumsi makanan yang mereka beli sendiri dan cenderung lebih suka mengkonsumsinya di luar rumah. Itu jarang, jadi masa remaja ini mereka lebih cenderung mengikuti gaya hidup di teman-teman sekitarnya. Misalnya sudah mulai suka makannya di kafe, makan di luar, di tempat makan hit. Nah, di masa-masa remaja ini sudah mulai cenderung ke arah sana. Makanya mereka itu cenderung lebih di sini seperti Ibu bilang cenderung pilihannya itu lebih banyak lebih banyak mengambil mengambil pilihan pada masa remaja ini dibandingkan pada masa anak-anak. Dan karena itu memang orang tua tuh benar-benar harus, kalau mungkin pada masa anak-anak benar-benar perhatiannya harus full, nah masa remaja itu tidak boleh belum bisa longgar. Jadi orang tua tuh benar-benar sini peranannya sangat penting karena itu mereka sebagai salah satunya rem. Jadi karena anak-anak kan cenderung lebih memilih itu suka-suka mereka tanpa memperdulikan efek sampingnya. Nah, disitulah peran orang tua bagaimana mereka bisa menjelaskan ke anak-anaknya, kembali menjelaskan tidak hanya pada masa anak-anak, jadi pada masa remaja ini orang tua berperan bagaimana menuntun anak-anaknya untuk bisa memilih makanan yang seimbang. Jadi pengetahuan orang tua terkait dengan gizi yang seimbang itu sangat cukup penting pada masa ini. Nah, pada masa remaja sendiri memang kita bisa tahu ada peningkatan nafsu makan yang cukup signifikan. Nah, ini juga akan peningkatan nafsu makannya juga akan dipengaruhi atau akibat dari salah satunya iklan-iklan yang mereka atau paparan-paparan reklame atau iklan yang mereka dapatkan di lingkungan sekitarnya. Sehingga selain itu, selain mereka dipengaruhi oleh paparan iklan, juga dipengaruhi pada masa remaja ini cenderung kebanyakan, apalagi untuk remaja saat ini, aktivitas fisiknya itu sangat rendah, sehingga dua kombinasi ini sangat memiliki dampak atau resiko terhadap anak-anak remaja itu cenderung mengalami konsumsi yang berlebihan. Jadi kalau kalian perhatikan, cenderung memang remaja-remaja saat ini itu lebih banyak mengalami yang namanya overweight. Kalau nggak overweight, pasti obesitas. Itu lebih banyak. Nah, asupan dan kebutuhan energi serta aktivitas remaja itu memang sangat bervariasi karena memang tergantung individu dari anak tersebut. Karena memang itu ada perbedaannya ada pada tingkat pertumbuhan mereka. Kadang setiap anak itu memang tingkat pertumbuhannya kita tidak bisa samakan. Ada anak yang usianya 10 tahun sudah mulai tingginya sudah mulai lebih tinggi dibandingkan teman-teman sebayanya, atau sebaliknya 10 tahun dia masih cenderung masih pendek, tapi nanti di usia 12 tahun tiba-tiba nanti dia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yang cukup signifikan. Jadi setiap orang itu cenderung berbeda-beda. Terus yang mempengaruhi juga jenis kelamin. Jadi perempuan dan laki-laki itu pertumbuhan proses kebutuhan energinya itu berbeda-beda. Selain itu juga dipengaruhi oleh komposisi tubuh. Jadi kalau misalnya anaknya cenderung gemuk atau anaknya cenderung kurus, itu pasti akan mempengaruhi kebutuhan energinya. Selain itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga akan sangat mempengaruhi kebutuhan energi remaja. Karena cenderung anak yang aktif atau anak dengan kegiatan yang cukup padat, dia sangat disarankan asupan energinya itu harus lebih tinggi dibandingkan memang anak remaja yang cenderung aktivitasnya rendah atau sedang.
itu menyesuaikan poin-poin tersebut. Nah, di sini memang untuk kebutuhan energi dari anak laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan kebutuhan energi dari anak perempuan. Karena apa? Karena memang itu tadi kalian bisa lihat dari pertumbuhan kurvanya, memang untuk anak laki-laki pertumbuhannya cenderung lebih cepat daripada anak perempuan. Makanya kebutuhan energi dari anak laki-laki cenderung lebih tinggi. Terus selain itu ada poin yang khusus lagi, di mana kalau untuk remaja putri sendiri memang harus ada perhatian khusus, karena memang kalau kalian perhatikan anak perempuan itu untuk aktivitas fisiknya cenderung lebih rendah dibandingkan anak laki-laki. Karena kalau anak laki-laki kan cenderung mereka lebih senang aktivitas yang outdoor ya, olahraga atau main atau apa, memang cenderung memang aktivitasnya berat. Sedangkan kalau yang perempuan kan kebanyakan aktivitasnya cenderung ringan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh remaja putri. Jadi karena kenapa? Karena memang kalau kita lihat juga di samping aktivitas fisik remaja putri itu cenderung lebih rendah, remaja putri itu dihadapkan juga pada masalah cenderung lebih banyak remaja putri yang obes, dan ini sangat akan semakin diperparah kalau aktivitas fisiknya itu rendah. Jadi harus dipastikan bahwa remaja putri itu tetap harus bisa bagaimana dia memilih makanan yang cenderung padat gizi, yang memenuhi gizi seimbang, dan dipastikan bahwa asupan yang dia peroleh itu jangan sampai melampaui kebutuhan energinya dalam sehari. Karena itu untuk menghindari resiko mengalami obesitas, mengalami overweight atau obesitas. Selanjutnya di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan asupan gizi untuk remaja. Di sini pertama adalah kita perhatikan protein dan kebutuhan protein dan energinya, di mana memang pada masa ini kebutuhan protein dan protein itu cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dibandingkan pada masa anak-anak atau dibandingkan pada masa anak-anak. Jadi cenderung kebutuhan energi dan protein ini pasti akan lebih tinggi. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, kebutuhan akan zat gizi sendiri itu cenderung akan berubah tergantung dengan aktivitas fisik. Tadi sudah disebutkan juga. Terus selanjutnya untuk kebutuhan protein dari remaja sendiri itu sebenarnya masih aman pemenuhannya selama dia asupan energinya sudah terpenuhi. Kalau asupan energinya si remaja ini sudah terpenuhi, cenderung pasti proteinnya terpenuhi. Tapi harus diperhatikan ketika energinya saja belum terpenuhi, karena pasti protein dari si remaja itu belum terpenuhi juga. Jadi benar-benar harus diperhatikan jenis dan porsi dari makanan yang dikonsumsi. Oke. Terus selain tadi protein dan energi, ada juga zat gizi mikro yang harus diperhatikan asupannya selama masa remaja ini. Yang pertama adalah iron atau zat besi. Jadi kebutuhan zat besi selama masa remaja memang itu cenderung lebih tinggi, baik itu pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena apa? Karena memang dikarenakan tadi pertumbuhan yang cukup cepat, sehingga zat besi sendiri itu sangat dibutuhkan untuk massa tubuh, untuk volume darah, dan juga untuk massa sel darah merah. Jadi karena memang pertumbuhannya cenderung cepat, berarti untuk mendukung proses pertumbuhan itu zat besi di sini sangat dibutuhkan. Apalagi zat besi itu sangat berperan penting dalam proses pembentukan sel darah merah, khususnya untuk remaja, khususnya apalagi kalau yang cowok itu peningkatannya cenderung tinggi dan seiring dengan pertumbuhannya dia. Semakin pertumbuhannya semakin meningkat, berarti kebutuhan zat besinya itu semakin meningkat. Tapi kalau proses pertumbuhannya itu sudah mulai menurun, asupan zat besinya juga cenderung menurun. Tapi itu untuk anak laki-laki. Tapi kalau untuk anak perempuan berbeda. Untuk anak perempuan sendiri,
asupan zat besinya itu cenderung tetap. Jadi memang anak perempuan memang harus asupan zat besinya itu harus selalu terpenuhi, harus tinggi. Karena apa? Karena memang kita yang perempuan itu apalagi anak-anak remaja yang sudah mulai mengalami menstruasi itu sangat membutuhkan asupan zat besi untuk menggantikan sel darah merah ya, menggantikan sel darah merah yang hilang selama dia proses menstruasi itu. Terus selanjutnya selain dengan zat besi, pada masa remaja itu zat gizi mikro yang harus diperhatikan asupannya adalah kalsium. Kalsium karena kenapa? Karena kalsium ini sangat dibutuhkan untuk peningkatan massa otot, massa otot, terus perkembangan endokrin. Jadi ini sangat proses-proses ini benar-benar sangat membutuhkan kualitas mineral yang cukup banyak di tulang. Jadi kalsium ini untuk mendukung pertumbuhan atau kesehatan tulang dari si remaja ini sangat dibutuhkan. Karena kenapa asupan, kalau pemenuh tadi kita bisa lihat kan sekitar 45% kan pertumbuhan massa tulang itu kita peroleh selama masa remaja, sehingga untuk mendukung itu harus didukung juga dengan asupan kalsium yang seimbang. Dan juga dalam rangka untuk mencegah resiko si remaja ini mengalami yang namanya osteoporosis. Nah, selain kalsium juga dibutuhkan asupan zinc. Nah, zinc ini fungsinya penting untuk pembentukan tulang dan juga untuk mencegah terjadinya kehilangan massa tulang. Terus yang selanjutnya, si zinc juga itu penting untuk pertumbuhan fisik serta kematangan seksual. Jadi kalau anak laki-laki pertumbuhan jenggot, terus suaranya mulai berubah, itu proses-proses pubertas itu sangat membutuhkan asupan zinc. Terus selanjutnya ada iodin. Nah, si iodin ini penting untuk mengurangi resiko si remaja itu mengalami defisiensi iodin. Nah, kalau ada terjadi defisiensi iodin, ini sangat-sangat beresiko si remaja itu mengalami disabilitas atau ketergangguan dalam belajar. Jadi dia lebih susah untuk menangkap pelajaran. Terus kadang dia achievementnya rendah. Maksudnya di sini memang prestasi. Ini iodin ini sangat dibutuhkan untuk berkaitan dengan kepintaran. Nah, kalau dia defisiensi itu sangat-sangat mempengaruhi ke arah situ. Terus selain untuk kemampuan belajar, kemampuan di sekolah, iodin juga itu sangat penting, khususnya kalau si remaja ini mengalami selama dia kehamilan, si remaja ini ada kehamilan selama remaja, pregnancy adolescence, itu sangat penting karena defisiensi iodin ini dapat kalau dia selama dia hamil, si remaja ini hamil, dia defisiensi iodin, itu akan sangat beresiko dia mengalami keguguran, terus janinan itu tidak tumbuh secara normal, terus akan juga berdampak pada janinnya itu mengalami masalah mental. Nah, itu itu fungsi dari iodin. Terus selain itu selain mineral-mineral di atas, ada juga selama remaja kebutuhan vitamin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk vitamin B, karena fungsinya vitamin B ini membantu untuk menghasilkan energi dari karbohidrat yang sudah dikonsumsi. Terus karena memang ini untuk mendukung produksi energi, karena memang selama masa remaja kan kebutuhan akan energi cenderung tinggi. Jadi dengan bantuan vitamin B ini sangat membantu untuk menghasilkan energi dari karbohidrat yang sudah dikonsumsi. Terus selain itu asam folat dan vitamin B12 juga itu sangat penting untuk proses kematangan seksual dan kematangan pertumbuhan secara fisik.
Terus ya asam folat juga ini sangat penting untuk pencegahan atau bayi lahir cacat ketika kalau remaja itu sedang hamil. Terus vitamin D juga ini sangat penting untuk pertumbuhan otot. Terus selain itu vitamin A dan C juga ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan sel-sel baru. Karena kan proses pertumbuhan ini pasti ada proses dihasilkannya sel-sel baru dalam tubuh, dan itu si vitamin A dan vitamin C itu sangat berperan penting di situ. Jadi untuk asupan-asupan zat gizi mikro tersebut itu harus sangat diperhatikan selama masa remaja ini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat angka kecukupan gizi, datanya dari Permenkes nomor 28 tahun 2019. Ini pegangan kita terkait untuk menentukan berapa sih angka kecukupan gizi individu itu untuk bisa hidup sehat dan aktif. Dan ini kita datanya berdasarkan data orang Indonesia. Jadi patokannya kita kalau misalnya kalau ditanya kita tuh usia segini harus mengkonsumsi energi berapa, kebutuhan energi kita berapa, kebutuhan protein kita berapa, ini kita patokannya biasanya di AKG atau angka kecukupan gizi ini. Di situ sudah terbagi-bagi dari usia balita sampai usia lansia, semua datanya ada di situ. Jadi adik-adik bisa patokannya di situ untuk mengetahui berapa angka kecukupan individu, disesuaikan dengan kelompok umurnya. Dan di sini sudah Ibu kelompokkan untuk yang gizi remaja. Kita dari kisaran mulai usia 10 sampai usia 18 tahun. Di sini adik-adik bisa lihat untuk laki-laki dan perempuan itu kebutuhannya berbeda untuk energinya nih. Coba kita fokus ke energinya. Dari energi saja untuk laki-laki cenderung dia kebutuhannya mulai dari kelompok usia ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan. Dan cenderung semakin bertambahnya ini kelompok usianya, semakin pertumbuhannya kebutuhan energinya itu cenderung lebih tinggi. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya adik-adik juga bisa lihat untuk kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, serat, dan airnya. Ini berbeda antara yang perempuan dan juga yang laki-laki. Oke. Nah, kalau adik-adik lihat di sini yang berat badan, tinggi badan, jadi memang ini nih berat badan rata-rata seharusnya pada usia yang disarankan ini. Jadi misalnya nih anak 10 sampai 12 tahun tuh umumnya beratnya segini dan tinggi badannya segini. Kalau beratnya segini, tinggi badannya berarti sudah memenuhi, sudah sesuai dengan angka yang disarankan. Jadi berarti dia tinggi badan sama berat badannya itu sudah sesuai dengan usianya. Oke, gitu untuk cara membaca AKG ya. Nah, selanjutnya di sini adik-adik bisa lihat ada gambaran terkait dengan dari penyebab dasar sampai dengan masalah utama, masalah gizi yang terjadi pada remaja baik itu perempuan maupun laki-laki, dan ini berdasarkan data Indonesia. Nah, ini tuh sebenarnya hampir sama dengan bagan UNICEF yang sudah Ibu tampilkan ke adik-adik di minggu yang pertama. Tapi kalau yang bagan UNICEF kan secara umum tuh. Dan kalau ini sudah dijabarkan secara rinci berdasarkan untuk sasarannya itu pada remaja perempuan dan remaja laki-laki. Jadi kita mulai baca dari penyebab dasarnya. Jadi dari penyebab dasarnya ini kita bisa lihat bahwa adanya kemiskinan yang menyebabkan keterbatasan remaja untuk bisa mengakses sekolah atau untuk bisa keterbatasan infrastruktur untuk remaja serta rendahnya kapasitas dari guru atau layanan kesehatan, layanan pendidikan, serta di sini juga lingkungan yang kurang mendukung untuk bisa anak-anak itu bisa mengakses. Bentar, Ibu salah. Oh salah. Harusnya membaca dari atas. Maaf ya.
Jadi sebenarnya ini bisa kita bacanya dari atas, bisa kita bacanya dari bawah. Karena memang dari masalah utama ke masalah penyebab dasar ini bisa kita sebut vicious cycle atau lingkaran setan. Jadi cenderung dia memang berulang. Kalau sudah terjadi namanya penyebab dasar, pada akhirnya kita akan berakhir di masalah utama. Kalau sudah ada masalah utama ini, pada akhirnya kita akan berakhir di penyebab dasar ini. Jadi sebenarnya senyamannya kalian aja mau bacanya dari atas, dari bawah. Tapi kayaknya Ibu lebih enaknya bacanya dari atas. Jadi dari 3 masalah utama, ya masalah malnutrisi yang terjadi pada remaja laki-laki dan perempuan di Indonesia, itu tuh cenderung memang dipengaruhi oleh karena anak-anak remaja itu cenderung mengalami thinnes atau kurus, dan serta ada juga beberapa anak laki-laki yang cenderung mengalami obesitas. Sedangkan kalau di anak perempuan, selain juga anemia yang menjadi masalah yang sering terjadi di remaja perempuan, juga remaja perempuan itu cenderung sangat rentan yang namanya mengalami stunting. Nah, apa penyebabnya? Nah, di sini penyebabnya itu disebabkan dari proses yang cukup panjang, mulai dari penyebab langsung, penyebab tidak langsung, sampai ada penyebab dasarnya. Kalau penyebab langsungnya itu yang menyebabkan si anak-anak itu mengalami namanya underweight, stunting, anemia, itu biasanya memang disebabkan oleh rendahnya asupan atau rendahnya kualitas dan kuantitas dari asupan yang mereka peroleh. Selain itu, akses mereka terhadap makanan sangat terbatas. Selain itu juga disebabkan memang sangat terbatasnya aktivitas fisik yang anak-anak itu lakukan. Nah, selanjutnya dari penyebab langsung itu sebenarnya dia dihasilkan dari penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsungnya apa? Yang pertama karena memang rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya untuk memenuhi asupan zat gizi ini. Selain itu tidak ada motivasi, tidak ada motivasi atau kepercayaan diri seseorang itu. Selain itu juga dipengaruhi oleh pola pemilihan makanan yang cenderung salah, pola kebiasaan makan yang salah, terus praktek hygiene sanitasinya juga cenderung buruk atau salah. Selain itu juga bisa disebabkan oleh bagaimana lingkungan itu, bahayanya lingkungan bisa mempengaruhi body image. Jadi gimana lingkungan sekitarnya itu menilai body image. Jadi gimana sih lingkungan yang kurus tuh seperti apa sih menurut lingkungan, atau yang gemuk tuh menurut mereka tuh seperti itu juga mempengaruhi. Selain itu tadi rendahnya akses individu itu terhadap sumber daya makanan, terus rendahnya akses individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan gizi, disebabkan karena rendah aktivitas fisik, serta rendahnya partisipasi orang tua atau masyarakat itu terhadap pendidikan gizi. Ini merupakan penyebab tidak langsung yang menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas dari asupan gizi serta rendahnya aktivitas fisik individu. Nah, dari penyebab tidak langsung ini juga selain dari demand size, ada juga dari supply size. Jadi ini masih masuk ke penyebab tidak langsung, di mana selain penyebab di atas juga disebabkan karena keterbatasan pendidikan gizi di sekolah dan di masyarakat. Ini pasti akan sangat mempengaruhi mempengaruhi si penyebab langsung ini. Selain itu juga keterbatasan teman sebaya ini juga mempengaruhi. Jadi kalau si anak-anaknya itu remajanya itu terbatas memperoleh teman sebaya yang cenderung tahu atau paham terkait gizi, itu juga akan mempengaruhi. Terus gender inclusive physical fitness ini juga akan mempengaruhi. Gimana maksudnya ini terkait dengan aktivitas fisik berdasarkan gender. Jadi kan kalian sudah dijelaskan tadi memang cenderung yang anak-anak cewek aktivitas fisiknya itu memang cenderung rendah, sedangkan kalau anak-anak cowok aktivitas fisik di luarnya itu cenderung lebih tinggi.
Terus selain itu dipengaruhi juga layanan UAS dan layanan kesehatan. Layanan UAS ini berkaitan dengan layanan sanitasi. Terus rendahnya partisipasi sekolah. Ini sekolah tuh selain di rumah orang tua, sekolah juga itu sangat berperan penting terkait dengan bagaimana remaja itu bisa memenuhi asupan gizi yang seimbang. Karena dari sekolah juga kalau orang tua menyediakan makanannya, sebenarnya sekolah itu harusnya bisa membantu untuk menyediakan ilmunya. Terus selain itu juga dipengaruhi oleh layanan atau fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan sekitar tempat remaja itu tinggal. Ini masuk ke penyebab tidak langsung. Dari penyebab tidak langsung ini sebenarnya ada disebabkan dari penyebab dasar. Nah, penyebab dasarnya apa? Karena salah satunya yang paling besar itu memang pasti terkait dengan masalah kemiskinan atau masalah ekonomi. Masalah kemiskinan ini pada akhirnya bisa merembet kemana-mana. Itu akan mempengaruhi kualitas infrastruktur, layanan infrastruktur, terus akses atau kapasitas dari pendidikan, itu akan mempengaruhi ke situ. Itu menjadi penyebab dasarnya. Jadi di sini kalian pelajari lagi terkait bagaimana pada akhirnya masalah utama atau masalah gizi pada remaja itu pada akhirnya bisa terjadi. Nih, mulai dari penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, sampai akhirnya timbul ke masalah utama ini. Ya, jadi ingat, ini bisa jadi sebuah lingkaran setan. Jadi bisa aja penyebab dasar ini yang pada akhirnya menyebabkan masalah utama, dan pada masalah utama yang akhirnya kembali lagi menyebabkan kembali timbulnya lagi si penyebab dasar ini. Paham ya sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Boleh, siapa? Dina, Bu. Oke. Baik. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Riani dari kelas B S1 Farmasi Umum. Tadi Ibu menjelaskan tentang bahwasannya tadi anak perempuan lebih cenderung kurang melakukan aktivitas fisik daripada anak laki-laki, ya Bu. Sehingga mereka cenderung kurang mengeluarkan energi. Nah, yang saya tanyakan di sini, anak perempuan itu kan dalam bahasa lainnya bisa kita mengalami masa menstruasi, ya Ibu ya. Nah, terkadang dalam 1 bulan itu bisa nggak menstruasi, atau menstruasi itu bisa berbulan-bulan baru menstruasi, atau dalam 1 bulan bisa 2 kali itu. Itu yang saya ingin tanyakan adalah apakah itu berkaitan dengan masalah gizinya atau cuman hormon saja, Ibu? Tuh, seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Dina. Oke. Jadi masalah menstruasi ini Ibu sudah sering dengar. Memang salah satu masalah remaja, khusus remaja, tidak hanya remaja, bahkan dewasa juga ini sebenarnya masalah menstruasi remaja perempuan, dewasa perempuan. Jadi terkait dengan menstruasi yang cenderung tidak teratur. Jadi kadang ada anak yang cenderung mengalami menstruasi itu sekali bisa 2 bulan. Tapi ada yang memang teratur siklusnya 30 hari atau 28 sampai 30 hari. Atau ada yang bahkan biasanya per 3 bulan atau per 4 bulan baru mengalami menstruasi lagi. Nah, terkait itu memang kebanyakan dari yang Ibu baca rata-rata penyebabnya adalah terkait dengan hormon. Hormon si anak atau si individu perempuan itu. Kenapa? Karena memang masalah tersebut itu cenderung sesuatu yang langka, bukan langka, gimana ya? Jadi memang itu sangat dipengaruhi kadang itu efek dari genetik. Biasanya terbawa dari entah dia ibunya atau neneknya atau pokoknya dari keturunannya itu ada yang mengalami hal seperti itu. Biasanya memang punya resiko mengalami hal yang serupa, itu hormon. Nah, terkait apakah gizi juga bisa mempengaruhi itu? Jawabannya ya, sangat mempengaruhi. Karena
apa yang kita konsumsi itu pasti intinya itu akan sangat berpengaruh ke tubuh kita. Nah, terkait dengan menstruasi sendiri, asupan memang kita yang perempuan itu sangat disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak. Karena apa? Prevalensi apa ya? Jumlah lemak di dalam tubuh kita atau obesitas yang kita alami, lemak yang menumpuk dalam tubuh kita itu pasti akan sangat mempengaruhi ke siklus menstruasi kita. Selain itu juga kalau makanan kan pasti berpengaruh ke mental kita, ke psikologi kita. Ketika orang yang stres cenderung kan pasti pola makannya itu cenderung tidak teratur. Nah, itu pasti akan sangat mempengaruhi juga ke kondisi apa ya bahasanya ya, kesehatan seksualnya. Itu pasti akan sangat mempengaruhi. Makanya itu benar-benar untuk kalau misalnya kita sudah punya riwayat mengalami atau orang keluarga kita itu mengalami seperti itu, salah satu cara untuk mencegah kita mengalami hal serupa adalah bagaimana kita bisa mengatur asupan gizi kita itu seimbang. Ya, asupan gizi seimbang yaitu seperti apa? Ya, kurangi asupan lemaknya, tingkatkan asupan buah dan sayurnya. Karena memang kalau udah asupan buah dan sayurnya ini cukup tinggi, ini bisa mengatur, bisa membantu kita detoksifikasi lemak-lemak yang ada di tubuh kita, dan itu secara tidak langsung bisa mengurangi asupan lemak kita. Jadi benar-benar kalau ditanya, dan terkait dengan kita yang perempuan juga yang namanya zat besi, minum apa ya, ibu nyebut merek kali ya, kayak salah satu contohnya kayak Sangobion, itu sangat penting. Kalau kalian dengarnya zat besi itu wajib dikonsumsi ibu hamil, sebenarnya tidak dari ibu hamil saja, kita yang remaja putri, kita ibu muda dewasa. Maksudnya kalian dari remaja putri itu sebenarnya dari sekarang sudah wajib setidaknya paling tidak dalam seminggu tuh ada mengkonsumsi pil FF. Itu kenapa? Yaitu kita karena setiap bulan kita itu mengalami yang namanya menstruasi, dan selama proses itu kita sangat butuh asupan zat besi untuk membantu tubuh kita bisa kembali memproduksi darah yang memang sudah hilang selama kita menstruasi. Itu sangat membantu asupan Fe-nya, jadi itu harus diperhatikan. Nah, itu bisa jadi juga defisiensi Fe itu bisa berpengaruh ke siklus menstruasi kita. Kalau dia defisiensinya cukup tinggi, pasti pola siklus dari menstruasi akan terpengaruh, karena memang itu karena kita jadi apalagi sampai membuat kita tuh anemia, itu pasti akan berpengaruh. Jadi itu harus diperhatikan. Oke, kalau ditanya gizi berkaitan atau tidak, sangat berkaitan. Itu ya Dina ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ini adik-adik bisa lihat terkait dengan gambar ini pasti sudah tidak asing ya, karena memang sudah Ibu tampilkan pada pertemuan minggu pertama kita. Ini berkaitan dengan bagaimana sih pola kebiasaan makan remaja itu bisa pada akhirnya bisa terbentuk. Jadi kalian bisa sudah Ibu jelaskan kan waktu itu, jadi memang ada faktor eksternal dan ada faktor internal yang pada akhirnya bisa membentuk kebiasaan makan dari suatu individu. Jadi kalau misalnya faktor eksternal atau faktor internalnya dari awal sudah tidak bagus, maka pasti pola perilaku kebiasaan makan dari remaja itu juga pada akhirnya menjadi tidak bagus. Dan itu cenderung akan berkelanjutan atau terus akan dia lakukan sampai pada akhirnya dia sampai tua nanti. Jadi memang benar-benar bagaimana pola kebiasaan makan yang terbentuk selama remaja ini harus diperhatikan, karena kalau sudah tidak bagus di masa remaja ini pasti akan cenderung terbiasa dia sampai dewasa nanti. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bagaimana tadi kan Ibu sudah membahas bahwa memang khususnya kalau kalian perhatikan ya di sekitar kalian mungkin atau adik-adik kalian, khususnya di Kalimantan, kalau di Samarinda nih Ibu perhatikan cenderung remajanya itu cenderung rentan sekali
overweight, banyak sekali yang overweight dan obesitas. Kalau Ibu perhatikan secara kasat mata aja. Nah, dan itu memang rata-rata kalau adik-adik bisa lihat di sini kontribusi yang bisa menyebabkan remaja itu yang mengalami namanya overweight atau sampai obesitas itu ada beberapa hal. Yang pertama ini kelebihan penggunaan TV atau video atau penggunaan laptop atau komputer. Jadi kalau kenapa ini bisa berpengaruh ke overweight? Karena memang cenderung anak-anak yang dia nonton TV atau main game atau main laptop yang cenderung berlebihan, ini pasti akan sangat berpengaruh kepada aktivitasnya. Jadi kalau mereka cenderung penggunaannya ini lebih banyak, anak-anaknya itu cenderung aktivitas fisiknya rendah. Mereka cenderung lebih sedentari, lebih banyak duduknya, lebih banyak diamnya. Akhirnya dia tidak banyak bergerak dan itu akan sangat berpengaruh ke aktivitas fisiknya. Jadi bagaimana memperbaiki itu? Ya pertama ya pastinya harus membatasi penggunaan TV, bermain dengan video game, terus penggunaan laptop. Jadi setidaknya harus dibatasi paling tidak 1 sampai 2 jam saja sehari. Terus selanjutnya harus didukung dengan meningkatkan aktivitas fisik yang lain. Jadi coba beraktivitas fisik di luar, jangan hanya di dalam rumah atau di dalam kosan. Coba cari aktivitas fisik yang bisa membuat kita itu pada akhirnya bisa banyak bergerak. Terus yang kedua di sini kalau tadi ada penyebab tidak langsungnya, penyebab langsungnya karena menonton TV atau bermain game atau bermain laptop. Di sini juga ada kontribusinya itu memang langsung benar-benar kurang aktivitas fisik. Jadi untuk mengatasi hal itu salah satunya dengan meningkatkan aktivitas fisik dengan bermain atau melakukan sesuatu yang menyenangkan di luar atau benar-benar aktivitas yang bisa mendukung tubuh kita, semua tubuh kita itu bergerak. Setidaknya tidak harus lama, tapi yang penting setidaknya minimal dalam sehari itu ada sekitar 60 menit yang kita luangkan waktu kita untuk bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang benar-benar bisa mendukung kita, tubuh kita itu bergerak. Nah itu. Terus penyebab lainnya juga ini yang ketiga ada overconsumption of makanan yang manis. Jadi biasanya memang karena disebabkan konsumsi makanan-makanan manis itu cenderung lebih tinggi dan itu sangat-sangat berkontribusi terhadap overweight pada remaja. Nah, salah satu langkah yang bisa mengurangi itu yaitu bagaimana kita mengganti makanan-makanan manis tersebut dengan sesuatu yang cenderung memang rendah gula, rendah lemak. Jadi misalnya nih, kalau cenderung sukanya minumnya soda atau minumnya apa ya, kopi-kopi yang cenderung tinggi gula, kita bisa ganti dengan minuman-minuman seperti jus buah. Jus buahnya juga jangan sampai ditaruhnya gulanya banyak atau susunya banyak. Jadi kalau perlu ya jus buah gulanya sedikit aja gitu. Itu lebih baik. Atau enggak kita jauh lebih baik lagi kalau kita mengkonsumsi air putih. Itu lebih aman lagi. Nah, yang selanjutnya yang berkontribusi adalah kelebihan asupan, porsi asupan. Biasanya ya, apalagi kalau cenderung, misalnya kalau kita anak kosan, kalau adik-adik anak kosan nih cenderung senangnya apa ya? Oh iya, kayak misalnya tidak menyalahkan ya Ibu, tapi misalnya nih di makanan Padang. Makanan Padang kan cenderung porsi nasinya banyak ya. Nah, kalau itu cenderung berulang, nah pasti itu akan berdampak pada, dan memang kalau kita lihat porsinya dalam satu makan itu cenderung lebih dari 2 centong nasi. Itu lebih dari 200 gram dan itu memang pasti kalau kita sampai berulang sampai di sehari 3 kali makan bisa porsinya sebanyak itu pasti akan sangat berpengaruh ke berat badan kita. Nah, bagaimana mengatasi itu? Yaitu makanlah makanan sesuai dengan porsi kita. Jadi kalau misalnya tetap mau makan makanan Padang nggak apa-apa, tapi dari awal Pak
porsinya dikurangi atau nasinya sekian saja. Jadi jangan sampai mengikuti porsi warungnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya adalah penyebab lainnya itu tinggi konsumsi fast food. Jadi konsumsi fast food, kenapa fast food itu bisa berdampak kepada yang namanya overweight? Karena ya cenderung memang fast food atau makanan cepat saji itu merupakan makanan yang cenderung yang diolah atau jenis makanan yang memang rentan dia tinggi lemak, tinggi karbo, tinggi gula, dan itu memang harus diperhatikan karena boleh kita mengkonsumsi makanan cepat saji, tapi harus perhatikan jangan sampai terlalu banyak. Jadi at least ya kalau makan cepat saji itu berapa kali seminggu gitu kalian batasi. Nah ini seperti yang ini bagaimana bisa mengatasi itu ya, bagaimana kita bisa membatasi setidaknya cukup makan fast food itu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Atau setidaknya usahakan kalau misalnya pingin banget ngemil, usahakan ya udah diganti jangan fast food tapi buah-buahan, atau coba sesuatu yang kalau perlu makanan yang benar-benar yang kalian olah sendiri atau makanan yang diolah di rumah, karena cenderung kalau diolah di rumah kan kita bisa tahu berapa porsi yang kita takar, terus kita nambahin gulanya bisa kita takar, atau kita olahnya bisa kita pilih. Jadi misalnya kalau digoreng kita bisa ganti cara pengolahan lain. Nah, itu untuk mengatasi hal tersebut. Terus selanjutnya yang berkontribusi ke obesitas juga ini adalah skipping breakfast. Jadi cenderung remaja itu lebih banyak jarang sekali sarapan. Karena biasanya mungkin ada beberapa sebab, mungkin karena dia terlambat bangun kah, atau dia memang tidak suka sarapan kah, atau ini. Dan padahal kebiasaan menghindari sarapan itu akan sangat berpengaruh kepada berat badan. Kenapa? Karena cenderung kalau sudah sarapan, kita orang yang dari beberapa penelitian yang Ibu baca itu menunjukkan bahwa orang yang cenderung sarapan dulu pada pagi hari cenderung dia bisa lebih mengontrol asupan makannya di siang hari dan di malam hari. Sedangkan kalau orang yang nggak sarapan itu cenderung dia itu lebih kalap kalau makan siang dan makan malam. Jadi jadi selain itu ketika kita kita sarapan, otomatis cenderung makanan yang kita konsumsi itu akan lebih lama. Kalau sarapan pagi itu lebih lama lebih awet kenyangnya dibandingkan kalau kita tidak sarapan. Jadi makanya kenapa sarapan itu sebenarnya sangat penting. Nah, selanjutnya ada penyebab kontribusi lain itu karena keterbatasan asupan susu. Biasanya memang kalau kita lihat, padahal kan tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa cenderung anak-anak itu sebenarnya asupan kalsiumnya itu sangat perlu diperhatikan, apalagi selama remaja, karena asupan kalsium itu sangat penting. Dan itu biasanya salah satu sumber kalsium itu dengan kita mengkonsumsi susu atau produk-produk susu. Nah, ternyata kalau rendah dari asupan susu itu juga bisa berkontribusi ke overweight. Karena kenapa? Memang salah satunya itu memang selama kalau dia apalagi kalaupun konsumsi susunya itu tinggi, cenderung jenis susu yang dikonsumsi oleh remaja itu adalah susu yang cenderung tinggi lemak. Nah, dan itu pasti susu yang tinggi lemak itu pasti akan sangat berkontribusi ke asupan energi yang berlebih. Jadi kalau perlu asupan susunya itu disarankan adalah jenis susu yang rendah lemak. Nah, selain itu, selanjutnya yang terakhir di sini kontribusi yang menyebabkan remaja itu mengalami namanya overweight adalah memang keterbatasan asupan sayur dan buah atau makanan-makanan sumber tinggi serat. Jadi kalau memang kan kita tahu remaja tuh cenderung memang lebih senangnya fast food, tapi
tidak didukung dengan asupan sayur dan buah yang optimal. Padahal konsumsi sayur dan buah ini salah satu yang sangat penting untuk memenuhi asupan vitamin dan mineral yang memang sangat dibutuhkan selama masa remaja. Jadi benar-benar ini harus diperhatikan. Dan bagaimana untuk bisa mengatasi itu? Nah, di sini disarankan setidaknya untuk buah itu disarankan dalam sehari remaja itu bisa mengkonsumsi 3 sampai 4 porsi buah sehari atau sampai 4 sampai 5 porsi sayur per hari. Dan ini kalau sudah terpenuhi 3 sampai 4 porsi tersebut, setidaknya asupan serat, asupan vitamin dan mineral dari si remaja ini pasti bisa terpenuhi. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margery Novelia Marlin Lire, bisa dipanggil Feli, Bu, dari kelas B umum. Izin bertanya untuk poin yang skipping breakfast atau melewatkan sarapan. Ya. Itu kan terkadang ada beberapa remaja melewatkan sarapan dikarenakan mereka mual, Bu. Atau dikarenakan mereka juga karena mereka menghindari yang namanya sakit perut. Ya. Itu tuh pengaruhnya kenapa ya, Bu? Kayak sebenarnya nggak mau melewatkan sarapan nih, tapi karena mualnya itu jadi lebih baik menghindari gitu, nah Bu. Oke. Kenapa dia bisa mual, dan kemudian saya lupa satu pertanyaan tadi. Mungkin itu aja. Oke. Terima kasih. Oke, nanti kalau udah ingat bisa WA ke Ibu. Terkait itu, jadi memang salah satu penyebab kenapa anak-anak itu cenderung atau remaja itu cenderung melewatkan sarapannya, memang ada beberapa remaja yang karena katanya kalau sarapan itu cenderung dia mual atau sakit perut. Kalau yang dari Ibu lihat atau dari Ibu baca, kebanyakan yang menyebabkan dia mual atau si anak remaja ini sakit perut, biasanya ada 2. Yang pertama jenis makanannya, yang kedua porsi, ada 3 berarti. Pertama jenis makanannya, porsi makanannya, dan yang terakhir itu karena tidak terbiasa. Jenis makanan, jadi kalau memang pagi itu memang sangat disarankan jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang cenderung merangsang sistem pencernaan kita. Maksudnya makanan yang merangsang itu apa? Jadi makanan yang cenderung pedas, terlalu pedas, atau makanan yang cenderung tinggi lemak atau kandungan lemaknya tinggi. Terus makanan yang cenderung tajam, kayak maksudnya tajam tuh kayak durian kayak gitu. Jadi itu jenis makanannya kalau pagi itu sangat disarankan adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang memang cenderung tidak mudah merangsang sistem pencernaan kita. Jadi makanan-makanan yang aman aja, nasi atau roti gandum, atau mungkin cenderung makanan kayak beras merah, pokoknya ringan-ringan aja. Jangan sampai memilih jenis makanan yang cenderung berat pagi hari. Karena apa? Karena memang sistem pencernaan kita itu kan karena kita baru bangun, jadi benar-benar masih beradaptasi dulu dia. Sebelum akhirnya baru bisa kita makan makanan yang agak berat. Jadi usahakan jenis makanan yang dipilih itu jangan sampai yang terlalu berat untuk kita. Nah, kita tahunya kita berat apa tidak kan kita individu pasti tahu sendiri kan mana yang kita kuat, mana yang tidak. Jadi itu kita sesuaikan. Selain jenisnya, porsinya juga kita harus perhatikan. Kenapa? Kalau dari 100% kebutuhan energi yang kita butuhkan selama 1 hari itu di sarapan itu setidaknya hanya menyumbangnya itu sekitar 20-25%. Jadi usahakan porsinya jangan terlalu banyak dibandingkan. Jadi memang porsi kalau kita bandingkan dengan makan siang, makan malam, porsi pagi itu sebenarnya yang paling sedikit. Karena itu memang karena harus diperhatikan jangan sampai karena kalau terlalu banyak pasti itu akan sangat merangsang ini kita saluran sistem pencernaan kita. Bahkan kadang kalau terlalu banyak itu juga bisa memancing
kita mual. Itu pasti akan berpengaruh ke situ. Nah, selain itu, kenapa bisa mual atau sakit perut? Yang terakhir itu karena mungkin bisa jadi karena dia tidak terbiasa. Jadi memang maksudnya karena kita nih kan harus memperhatikan kondisi biologi tubuh kita. Jadi mungkin tubuh kita ini ada jam-jam tertentu yang memang dia tidak terbiasa dimasuki makanan. Atau ada jam-jam tertentu yang harus jam segitu harus makan. Kan itu beda-beda tuh. Nah, terkait dengan sarapan ini, memang biasanya sakit perut itu karena memang tidak dibiasakan. Nah, bagaimana Bu kalau mengatasi itu kalau begitu? Jadi kalau ada kondisi yang memang sebelumnya tidak terbiasa sarapan, coba pelan-pelan. Jadi biasanya nih, kalau biasanya kita sama sekali jam sarapan tuh jam 7 ya. Jam 7 atau sampai pokoknya jam 7 sampai jam 10. Di atas jam 10 kan kita brunch kan. Nah, itu usahakan coba pelan-pelan di sekitar jam itu kalian biasakan pelan-pelan, misalnya porsinya kita setengahnya dulu. Jadi maksudnya tujuannya kita membiasakan dulu perut kita, jangan sampai dia langsung kita ngasih makan full gitu, jadi takutnya dia kaget. Nah, kalau kita pelan-pelan, terus jenisnya kita ringan-ringan dulu, misalnya pagi kita makan satu potong roti aja dulu sama selai atau sama buah, atau satu buah apel dulu pagi. Jadi biasakan pelan-pelan aja dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, mulai kita pelan-pelan naikin porsinya. Sampai akhirnya memang kita dapat porsi, kita sarapan tuh harus konsumsi gitu. Sampai itu. Jadi kita jangan langsung full, pelan-pelan aja dulu, perlahan. Sampai akhirnya tubuh kita memang terbiasa dengan itu. Jadi itu. Siapa? Eli ya? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Jadi intinya perhatikan jenisnya, perhatikan porsinya, dan biasakan itu. Mulai biasakan. Oke, itu ya. Oke, Ibu lanjut ya. Bu, mau Ya. Oke, siapa? Meli ya? Oke, boleh? Jika seorang yang makan sayur, apakah bisa porsinya diganti dengan buah-buahan, Ibu? Itu saja, Ibu. Oke. Ibu ulang ya pertanyaan. Jadi susah makan sayur, apakah bisa sayurnya diganti ke porsi buah-buahan maksudnya? Oke, Ibu anggap iya ya, soalnya suara Meli nggak jelas soalnya. Oke. Memang ada beberapa orang yang susah banget untuk mengkonsumsi sayur-sayuran. Kalau ada kondisi tersebut, ya udah, nggak apa-apa, diganti, jadi porsinya diganti ke buah-buahan. Jadi kan, walaupun sebenarnya lebih bagusnya tuh tetap harus ada asupan sayur. Jadi kalau misalnya nih, kan bisa jadi kita kan punya sumber daya sayur-sayuran yang sangat banyak macamnya. Kalau misalnya kamu sendiri atau orang sekitar kamu ngelihat ada yang susah makan sayur, bisa jadi dia belum mencoba jenis sayur yang lain. Bisa jadi sebenarnya dia bisa makan sayur, cuma dia belum dapat sayur yang benar-benar dia suka. Nah, caranya itu berarti untuk bisa mengatasi itu, coba eksplor jenis-jenis sayur yang lain. Nah, siapa tahu kan memang ada jenis sayur yang bisa dia terima. Nah, kalau sampai di situ udah, tapi ternyata memang nggak ada Bu, memang anaknya nggak suka sayur. Ya udah, berarti mau nggak mau kita tetap kita alihkan bisa ke porsi buah-buahan. Jadi kalau misalnya kan, kalau kalian lihat di piramida gizi seimbang, porsi yang disarankan untuk sayur dan buah-buahan kan berbeda. Jadi kalau kita totalin tuh sebenarnya ada sampai untuk sayur dan buah tuh sekitar 8 porsi lah sehari. Nah, jadi setidaknya pastikan si buah-buahan ini terpenuhi sampai 8 porsi supaya bisa memenuhi asupan vitamin dan mineralnya. Gitu. Dan usahakan jangan jenis buah, maksudnya karena dia tuh nggak bisa konsumsi sayur, berarti kita usahakan jangan hanya bergantung pada satu jenis buah. Usahakan buahnya yang jadi beragam.
Karena kan sudah Ibu jelaskan tidak ada satu makanan yang semua kandungan gizi itu lengkap di situ, kecuali ASI ya. Nah, jadi benar-benar kalau untuk sayur dan kalau untuk buah-buahnya kalau dia memang terkendala nggak bisa konsumsi sayur, ya udah diragamkan, ditingkatkan porsi untuk buahnya dan diragamkan jenis buahnya supaya dia lebih seimbang. Gitu ya, Meli. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ibu lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gizi selama masa dewasa dan lanjut usia. Jadi di sini adik-adik bisa lihat untuk masa dewasa sendiri itu adulthood itu terbagi menjadi 3 di sini. Yang pertama adalah masa awal, pertengahan, sampai akhir masa dewasa. Kalau awal itu memang mulainya sekitar dimulai dari usia 20-an atau usia 19 tahun ke atas. Itu masa awal dewasa. Nah, sampai nanti usia 40 tahunan. Terus selanjutnya ada masa pertengahan dewasa itu sekitar 40 sampai 60 tahun. Terus ini yang terakhir itu akhir dewasa itu biasanya di atas usia 60 tahun atau sudah masuk ke usia lansia, lanjut usia. Nah, sebenarnya pembagian ini ada banyak. Jadi kalau kalian cek pembagian dewasa sendiri tuh versinya ada banyak, tapi yang Ibu gunakan untuk penjelasan ini kita pakai yang ini aja untuk memudahkan. Jadi awal dewasa, pertengahan dewasa, sampai nanti akhir di usia di atas 60 tahun. Nah, jadi terkait dengan usia dewasa ini memang pada usia ini kecepatan di mana usia itu memang kita tahu akan sangat menentukan bagaimana kecepatan tubuh kita bisa membentuk sel-sel baru. Nah, semakin kita bertambah usia atau semakin tua usia seseorang, pasti itu akan sangat mempengaruhi kecepatan tubuhnya dalam membentuk atau membentuk sel-sel baru atau bagaimana sel-sel itu pada akhirnya apakah bisa terdegradasi atau tidak. Nah, di mana cenderung semakin bertambahnya usia, maka si individu ini atau tubuh seseorang itu akan cenderung mengalami yang namanya kehilangan jaringan, kehilangan fungsi organ, dan itu berlangsung secara bertahap. Jadi semakin bertambah usia, fungsi-fungsi tersebut cenderung semakin menurun. Nah, pada masa dewasa, mulai dari pertumbuhan tadi yang kita bahas di masa remaja terkait dengan pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, pertumbuhan seksual, sebenarnya pada masa dewasa itu semuanya sudah selesai, sudah matang. Jadi cenderung atau bahkan mungkin di beberapa orang masih tetap berlangsung tapi cenderung dia melambat. Nah, ini memang tiap individu itu berbeda-beda, tapi pada umumnya kalau sudah memasuki masa dewasa, proses-proses pematangan yang terjadi di masa remaja itu sebenarnya sudah mencapai puncaknya atau sudah selesai. Nah, oleh karena itu, karena memang proses pertumbuhan, proses pematangan tadi itu sudah selesai, terkait dengan pemenuhan zat gizi selama dewasa sendiri itu, kita lebih menekankan bagaimana tetap bagaimana kita bisa menjaga asupannya itu tetap seimbang, bagaimana kita bisa memastikan bahwa energi dalam tubuh itu selalu tersedia untuk pada akhirnya bisa membantu tubuh dalam mengatur reaksi-reaksi tubuh atau membantu menyeimbangkan kondisi metabolisme tubuh kita. Jadi fungsi gizinya lebih untuk bagaimana bisa mempertahankan atau menjaga kondisi status gizi yang seimbang selama masa dewasa. Jadi bukan untuk jadi sudah tidak berkaitan dengan pertumbuhan dan pematangan tadi yang disebutkan. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi angka kecukupan gizi di masa dewasa? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah usia. Jadi di mana
usia ini semakin tua usia seseorang, maka kebutuhan gizinya itu cenderung memang relatif menurun. Jadi ini kita mengikuti tiap kilogram berat badannya. Jadi di sini adik-adik bisa lihat di layar. Jadi setidaknya kebutuhan kalorinya itu sekitar 40 sampai 50 kilogram kalori per kilogram berat badan. Jadi menyesuaikan ini. Dan semakin bertambahnya usia, kebutuhan ini memang kebutuhan energinya memang cenderung tinggi, karena memang semakin kita bertambah usia, di beberapa orang cenderung berat badannya itu pasti cenderung ikut menurun juga. Terus selain usia juga dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi aktivitas fisik ini pasti akan menentukan berapa banyak kebutuhan gizi dari si dewasa ini. Semakin banyak aktivitasnya, semakin berat aktivitas yang dilakukan sehari-hari, maka kebutuhan zat gizinya juga pasti akan cenderung tinggi, karena memang kebutuhan untuk energinya itu cenderung juga tinggi. Oke. Terus selanjutnya, selain dari usia, aktivitas, juga jenis kelamin ini menentukan kebutuhan gizi dari dewasa, di mana laki-laki dan perempuan dewasa itu kebutuhannya berbeda, karena ditentukan atau disesuaikan dengan komposisi tubuhnya, disesuaikan dengan jenis aktivitasnya. Terus selanjutnya yang terakhir itu adalah kondisi khusus tertentu. Jadi misalnya kalau dalam kondisi khusus ini, salah satu contohnya misalnya kalau yang dewasa perempuan sedang dalam kondisi hamil atau sedang dalam kondisi menyusui, maka kebutuhan zat gizinya pasti cenderung lebih besar dibandingkan dengan dewasa wanita yang memang tidak hamil atau menyusui. Nah, oke. Nah, di sini adik-adik bisa lihat AKG atau angka kecukupan gizi untuk yang dewasa. Di sini sudah Ibu kelompokkan. Di sini sudah dikelompokkan untuk laki-laki dan perempuan dari kelompok usia 19, 29 sampai seterusnya sampai usia 80 tahun plus, baik laki-laki dan perempuan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat kan, kalau tadi sebelumnya di usia remaja, semakin bertambahnya dari remaja awal ke remaja akhir itu kebutuhan zat gizinya itu cenderung lebih tinggi, semakin tinggi. Tapi kalau sudah masuk usia dewasa, di sini adik-adik bisa lihat kebutuhan untuk angka kecukupan untuk gizinya itu cenderung akan menurun. Jadi dari sebelumnya mungkin dewasa awal, ini kebutuhannya sampai bisa 2.600, nanti pada usia 80 tahun ke atas, 80 plus, ini bisa kebutuhannya hanya 1.600 aja dalam sehari untuk energi. Begitu juga dengan perempuan. Dari awalnya di usia 19 sampai 29 tahun itu kebutuhannya sampai 2.250 kilokalori, nanti di usia 80 tahun plus itu kebutuhannya akhirnya sekitar 1.400 kilokalori sehari. Dan ini menyesuaikan dengan zat gizi lainnya. Ya, nah, jadi manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita mengkonsumsi gizi yang seimbang atau makanan yang sehat selama usia masa dewasa sampai lanjut usia ini? Yang pertama adalah kita bisa mendukung life longer atau stronger. Jadi kita bisa hidup lebih panjang umur, lebih sehat, lebih kuat. Karena asupan gizi yang senggang ini akan sangat membantu menjaga kekuatan otot kita, kekuatan tulang, terus selain itu juga membantu untuk mendukung kekuatan organ-organ tubuh kita di dalam. Nah, bahkan asupan diet yang seimbang selama masa ini juga akan sangat membantu kita untuk bagaimana kita bisa menjaga imunitas kita, terus mengurangi resiko kita yang memang cenderung di usia dewasa, usia lanjut ini cenderung sangat beresiko mengalami penyakit tidak menular.
Jadi kalau kita konsumsinya sudah seimbang, itu akan sangat membantu mengurangi resiko terhadap penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, terus penyakit tekanan darah, atau resiko mengalami penyakit kanker. Nah, selain itu juga manfaat dari pemenuhan gizi yang seimbang selama masa ini juga akan sangat membantu untuk mempertajam memori kita, atau mempertajam ingatan kita. Jadi karena asupan gizi yang esensial untuk otak itu, kalau asupan gizi untuk otak itu terpenuhi, maka itu akan sangat membantu kita untuk bisa meningkatkan fokus kita serta mengurangi resiko individu itu atau dewasa itu mengalami namanya penyakit Alzheimer, yang memang penyakit Alzheimer ini cenderung sangat beriskan atau sangat beresiko dialami oleh dewasa-dewasa lanjut usia. Selanjutnya, selain itu, kita juga manfaatnya adalah bagaimana kita akan cenderung bisa merasa lebih baik, merasa lebih sehat, karena makanan yang kita konsumsikan itu pasti akan memberikan energi kepada kita. Dan energi ini yang cenderung akan memberikan rasa semangat, rasa happy, karena kalau kita ngerasa, pasti kan kalau kalian kan udah ngerasain kalau lapar tuh pasti lemes, nggak semangat, nggak happy. Nah, kalau asupan zat gizinya ini terpenuhi, maka itu akan sangat membantu kita untuk bagaimana kita bisa memboosting atau meningkatkan mood kita, meningkatkan kepercayaan diri kita, terus kita bisa cenderung pada akhirnya bisa merasa sehat atau merasa lebih bahagia inside atau outside. Kayak iklan gitu. Nah, selanjutnya di sini adik bisa lihat ada 2 gambar. Kita bahas yang gambar pertama. Yang pertama adalah tips yang dianjurkan terkait dengan poin-poin yang harus diperhatikan selama poin-poin yang harus diperhatikan dalam rangka untuk pemenuhan gizi yang seimbang selama masa dewasa ini atau masa dewasa sampai lanjut usia. Yang pertama adalah pastikan untuk bisa pastikan untuk bisa mengurangi konsumsi makanan-makanan yang cenderung tinggi sodium. Jadi hal ini dalam rangka untuk mencegah si dewasa ini rentan mengalami yang namanya water retention sama tekanan darah tinggi. Terus salah satu langkah untuk bisa mengurangi ini, yang pertama yang pastinya kalau kita mengkonsumsi makanan kemasan misalnya kan cenderung tinggi sodium ini kita peroleh dari makanan-makanan kemasan. Jadi untuk mengatasi hal itu yaitu kita pastikan sebelum kita makan ya kita perhatikan food labelnya. Jangan sampai kalau dari food label itu sudah terlihat ini tinggi sodium. Jadi mending lebih baik kita hindari dulu. Nah, selanjutnya selain itu untuk mengurangi kebiasaan konsumsi tinggi sodium ini juga dapat kita lakukan dengan cara bagaimana kita bisa mengolah makanan kita sendiri. Karena kalau kita mengolah makanan kita sendiri kan itu tadi kita bisa menentukan porsi-porsi dari garamnya, gulanya. Nah, itu akan sangat membantu kita bisa mengurangi konsumsi sodium kita dalam sehari. Nah, selanjutnya ini ada tips adalah bagaimana kita add fiber. Jadi meningkatkan asupan makanan yang tinggi serat. Karena hal ini memang kan kalau kita semakin dewasa, semakin lanjut usia itu cenderung sangat-sangat rentan mengalami masalah pencernaan. Dan dengan mengkonsumsi pangan tinggi serat ini sangat membantu untuk mencegah yang namanya konstipasi, terus menurunkan resiko mengalami penyakit jantung malah dan juga diabetes, serta bagaimana dengan pangan tinggi serat juga bisa membantu kita untuk bisa mempertahankan berat badan yang ideal atau berat badan yang sehat. Terus kalau kita konsumsi makanan yang tinggi serat juga cenderung itu sangat membantu kita untuk bisa merasa kenyangnya itu lebih lama. Terus selanjutnya kita disarankan adalah bagaimana kita bisa masak cook smart. Jadi bagaimana kita bisa mengolah makanan kita secara baik. Jadi yang terbaik atau cara terbaik kita untuk bisa mempersiapkan makanan dalam hal ini
salah satu contohnya adalah sayur, itu usahakan diolah, bagaimana kita mengolah makanan itu jangan terus-terusan goreng-gorengan atau cenderung memang olahannya itu membutuhkan minyak atau membutuhkan mentega yang banyak. Jadi coba cara pengolahan makanan yang memang hal-hal tersebut itu bisa dihindari. Jadi kayak misalnya cukup kita olah makanan yang kita konsumsi itu dengan cara direbus atau dengan cara dikukus atau boleh sekali-sekali digoreng, tapi kita perhatikan jangan sampai minyaknya berlebih, jangan sampai terlalu ngolahnya sampai minyaknya tuh sampai nyerap, benar-benar nyerap di makanan kita. Jadi itu bagaimana kita bisa pintar-pintar mengolah makanan yang kita konsumsi, itu harus diperhatikan. Terus di sini disarankan juga untuk menikmati atau mengkonsumsi good fat. Good fat itu lemak baik. Jadi usahakan kita bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita, menjaga jantung kita, terus mencegah kita dari yang namanya resiko mengalami kolesterol, itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan atau sumber lemak yang cenderung memang jauh dari lemak trans. Nah, seperti misalnya kalau misalnya minyak tuh biasanya kita mungkin memang cenderung lebih mahal sih, tapi itu efek ke kesehatan worth it lah kita dengan dana yang kita keluarkan, dengan efek kesehatan bisa kita dapatkan. Jadi misalnya kita coba menggunakan olive oil atau misalnya kita sering mengkonsumsi salmon atau ikan-ikan yang memang kita bisa memastikan bahwa ikan-ikan itu rendah terpapar merkuri. Terus usahakan juga kita konsumsi sumber lemak baik itu dari buah-buahan. Lemak yang dari buah itu contohnya dari alpukat, itu bagus. Nah, terus di sini juga disarankan untuk menghindari karbohidrat yang cenderung misalnya memang karbohidrat yang disarankan untuk dihindari khususnya pada masa dewasa, khusus termasuk sampai orang-orang lanjut usia, itu sangat disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tepung-tepungan, dikurangi untuk mengkonsumsi makanan dari misalnya beras putih. Karena apa? Memang takutnya itu akan sangat rentan, apalagi kalau misalnya si dewasa atau lanjut usia ini mengalami diabetes. Jadi lebih disarankan itu jenis-jenis karbohidrat kompleks. Bisa sangat disarankan gandum atau kacang-kacangan, buah dan sayur itu lebih disarankan. Terus kalau mungkin kalau tetap masih mau mengkonsumsi karbo, boleh kita konsumsi misalnya berasnya diganti dengan beras merah atau sumber karbohidrat lain kita bisa ganti dengan umbi-umbian, itu jauh lebih bagus. Terus memastikan bahwa lebih sensitif terhadap makanan-makanan yang cenderung memang dia hidden sugarnya. Jadi kadang kita tidak menyadari bahwa ternyata makanan itu tuh kandungan gulanya tinggi. Contohnya di apa? Misalnya itu di roti atau misalnya di frozen food atau fast food, atau misalnya mungkin sekarang tuh lebih sering kalian dapatkan kayak kopi-kopi atau minuman ringan segala macam rasa, itu kan kadang kita tidak sadar ternyata memang makanan-makanan seperti itu tuh memang cenderung kandungan gulanya cukup tinggi. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Jadi opsinya ya kalau memang mau minuman yang manis ya bisa kita ganti dengan jus buah. Jus buahnya juga dikurangi gulanya, atau mungkin memilih minuman yang cenderung low sugar atau low fat, itu sangat disarankan. Terus yang terakhir, tips yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang ada di piring kita itu dia beragam. Jadi jangan bagaimana khususnya nih untuk buah dan sayur. Jadi jangan hanya memilih satu jenis sayur itu terus yang kita konsumsi selama seminggu, atau satu jenis buah itu terus yang kita konsumsi selama seminggu. Jadi coba kita ragamkan. Misalnya hari ini setidaknya dalam seminggu kita ada 3 jenis buah yang kita konsumsi, atau dalam seminggu untuk sayur ada 5 jenis sayur yang kita konsumsi. Jadi usahakan
di sini kan bahasanya put 5 color in your plate. Jadi at least ada beragam warna dalam piring yang kita makan itu dalam sehari. Oke. Nah, selanjutnya di gambar selanjutnya di sini adik-adik bisa lihat terkait dengan pangan-pangan yang harus difokuskan selama masa dewasa dan masa lanjut usia ini. Jadi memang selama periode ini sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat disarankan untuk memastikan bahwa kita benar-benar mengkonsumsi buah dan sayuran itu benar-benar sangat terpenuhi. Itu harus diperhatikan. Selain itu, memastikan bahwa asupan kalsiumnya itu juga sudah terpenuhi. Bisa dan dipastikan mungkin itu kita perolehnya itu dari susu atau produk olahan susu yang cenderung memang rendah lemak. Terus dari tofu atau dari sumber kacang-kacangan, misalnya dari kedelai atau brokoli atau almond atau kol, itu sumber kalsium yang bagus. Selain itu juga memastikan bahwa setidaknya mengurangi tadi karbohidrat yang cenderung memang tepung-tepungan, beras putih itu harus dikurangi. Kalau memang berat untuk dihilangkan, setidaknya dikurangi dan bisa diganti dengan didukung dengan mengkonsumsi asupan makanan yang cenderung lebih karbohidrat kompleks, dari karbohidrat kompleks seperti misalnya gandum, kacang-kacangan, atau umbi-umbian, atau beras merah. Selain itu juga memastikan bahwa asupan proteinnya itu benar-benar harus terpenuhi, setidaknya mengkonsumsi tidak beragam sumber protein bisa kita dapat tidak hanya dari daging, tapi juga bisa kita peroleh dari ikan, dari ayam, dari telur, atau mungkin dari sumber protein nabatinya itu dari kacang-kacangan, dari tempe, dari tahu. Nah, selama masa ini juga yang harus ditekankan adalah vitamin-vitamin dan mineral yang ditekankan, salah satunya adalah kita memastikan yang pertama air yang pasti dipastikan memang selalu tubuh itu pada masa ini harus selalu terhidrasi. Jangan sampai asupan airnya itu rendah. Terus selain itu disarankan asupan vitamin D dan vitamin B-nya itu terpenuhi. Karena apa? Karena asupan vitamin D kan itu sangat-sangat penting untuk karena kan kadang kalau untuk vitamin D sendiri akan sangat sulit kalau kita konsumsinya hanya dari makanan. Jadi memang asupan vitamin itu sangat dibutuhkan khususnya untuk vitamin D. Terus untuk vitamin B ini sangat bagus untuk kesehatan lambung juga. Terus untuk pencernaan, dan selain itu khususnya ini untuk vitamin D-nya ini paling ditekankan adalah vitamin B12 salah satunya. Karena memang selama periode masa lansia kan untuk absorpsi vitamin B12 kalau hanya bergantung dari makanan itu sangat sulit untuk diabsorpsi, jadi harus didukung dengan suplemen juga. Nah, intinya selama masa dewasa ini ada 3 pedoman yang harus benar-benar ditekankan. Yang pertama itu tadi bagaimana bisa mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur, pangan tinggi serat, dan produk susu rendah lemak. Terus kita membatasi asupan lemak jenuh, menghindari lemak trans, dan memilih daging tanpa lemak atau alternatif daging lain yang bisa kita konsumsi, khususnya untuk jenis-jenis daging putih, seperti dari daging putih itu ayam atau ikan. Terus dipastikan melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan bagaimana bisa menyeimbangkan asupan energi itu dengan yang diasup sama yang dikeluarkan itu harus seimbang. Jangan sampai di masa dewasa atau lanjut usia ini kita cenderung obesitas atau cenderung kurus, itu harus diperhatikan. Nah, waktu Ibu masih berapa? Habis ya? Mirza? Habis, Bu. Ibu minta 5 menit boleh ya? Boleh, Bu. Oke. Untuk yang ini terkait dengan perubahan terkait dengan kebutuhan asupan gizi itu, ini membahas terkait bagaimana kendala-kendala apa sih yang dihadapi
dalam rangka untuk bisa memenuhi asupan gizi selama dewasa, memang cenderung ada beberapa hal, khususnya pada dewasa tua atau lanjut usia. Yang salah satunya adalah di sini adik-adik bisa lihat bahwa kalau kita lansia kan cenderung giginya sudah banyak yang jatuh atau ompong, dan itu pasti akan sangat mempengaruhi pola konsumsinya. Jadi bagaimana bisa mengatasi itu adalah bagaimana kita bisa menyediakan makanan yang cenderung mudah untuk diolah atau mudah untuk dikunyah. Jadi usahakan makanan jenis-jenis makanan dalam bentuk yang pura atau menambahkan cairan pada makanan yang dikonsumsi. Setidaknya kita memastikan bahwa makanan itu sangat mudah untuk dikonsumsi. Ini untuk kendala terkait dengan loss of weight. Terus kalau misalnya memang usia dewasa atau lanjut usia kan memang cenderung sangat mudah kehilangan nafsu makan. Nah, caranya untuk bisa mengatasi itu bagaimana kita bisa menyediakan makanan yang cenderung bisa menarik perhatian atau menambah frekuensi makan. Jadi nggak apa-apa makanannya sedikit tapi frekuensinya kita tambah. Jadi sehingga tetap dalam sehari kebutuhannya itu tetap terpenuhi. Terus selanjutnya ada masalah terkait dengan memang sistem pencernaan, bahkan kadang seringkali mengalami konstipasi atau susah BAB. Nah, cara untuk mengatasi ini yaitu bagaimana kita bisa memastikan bahwa asupan sayur dan buahnya itu terpenuhi, dan pastikan bahwa jenis sayur dan buah yang dipilih itu sesuai teksturnya tidak keras atau dipastikan mudah untuk dicerna. Terus bagaimana kita memastikan memasak sayuran yang diberikan itu jangan sayuran mentah, tapi sayuran yang memang matang. Terus selain itu ditambahkan dengan dipastikan bahwa tidak memberikan makanan-makanan yang cenderung bisa merangsang pencernaannya. Jadi pastikan makanan tinggi lemak itu atau makanan gorengan itu tidak diberikan. Nah, itu secara umum ya. Nah, intinya adik-adik di sini ini adalah kesimpulan dari 2 pertemuan kita. Secara umum adik-adik bisa lihat di sini dari masa bayi, anak-anak, remaja sampai dengan dewasa. Di sini memang selama siklus kehidupan ini di setiap siklus itu tanpa terkecuali semuanya itu sangat rentan mengalami yang namanya masa malnutrisi apabila asupan gizinya itu asupan gizinya tidak terpenuhi dan akses kesehatan itu terbatas, itu akan sangat berpengaruh, akan sangat beresiko di setiap individu itu mengalami malnutrisi. Nah, jadi ingat, malnutrisi di sini kita tidak hanya berbicara terkait dengan underweight atau kurang gizi, tapi kita juga berbicara dengan kelebihan gizi. Jadi di sini kan kalau kita lihat memang apabila di setiap tahapnya itu mengalami yang namanya defisiensi asupan zat gizi, itu sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat berisiko si individu itu di setiap tahapnya mengalami malnutrisi. Sehingga di sini bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap tahapan ini asupan gizinya itu sepenting itu loh. Kita bagaimana kita harus memastikan di setiap tahapan itu pemenuhan gizi itu harus selalu dipastikan terpenuhi, dan itu harus pemenuhan gizi yang seimbang. Oke, intinya itu ya. Jadi mungkin ini pertemuan terakhir Ibu. Minggu depan insya Allah kalian sudah dihandle sama Pak Helmi. Kalian akan bersama Pak Helmi. Jadi Mirza nanti mungkin mengingatkan lagi Pak Helmi ya. Jadi kita dengan Ibu insya Allah 4 pertemuan, dan 4 pertemuan ini juga yang insya Allah nanti akan jadi bahan ujian, dan Ibu harapannya apa yang Ibu sampaikan selama 4 pertemuan ini tidak hanya menjadi bekal kalian untuk menghadapi ujian ya, tapi kan setidaknya apa yang Ibu sampaikan ini sebenarnya bisa kalian terapkan untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya nanti kalau kalian udah lulus, terus kalian ketemu belahan jiwa kalian, terus kalian nikah, kalian memulai keluarga, ini bisa kalian terapkan. Jadi gimana kalian bisa memastikan bahwa keluarga kalian itu gizinya terpenuhi, karena itu akan menentukan keturunan kalian, generasi kalian selanjutnya. Jadi jangan jadi modal ujian aja, tapi buat modal kalian menjalani kehidupan kalian. Oke,
Ibu minta maaf kalau selama 4 pertemuan ini Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Insya Allah kalian juga Ibu udah maafkan. Oke. Oke, semangat untuk kuliahnya, sukses buat kalian ya. Dan tolong kasih hasil terbaik ya untuk ujiannya ya, jangan mengecewakan Ibu. Oke. Nanti kalau ada yang kalian ingin tanyakan, Ibu welcome kok, silakan di WA Ibu. Oke. Oke, Mirza, terima kasih semuanya Ibu. Nah, bentar, stop share dulu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Udah? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini karena waktu kita udah habis juga ya, kalian harus kuliah lagi setelah ini. Jadi sekian dari Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu.